Jadi begitu pulang, nggak ada tuh hasil jerih payahnya selama di luar negeri itu. Akhirnya dia depresi dan kepalanya itu nggak bisa berhenti, gerak terus, nggak bisa dikandung, tatapan matanya kosong dan sudah nggak mau ngomong lagi, gerak aja nggak bisa. Kita gini kan tetap dia gini-gini. Waktu itu suami sedang bertugas di Taliwan, kebetulan tetanggaan kos ya. Saya di bawah, ibu itu ada di sebelah sampingnya kosannya itu. Ngobrol-ngobrol, kenapa saya bilang mbaknya itu dia sakit, cerita ada ibunya gini kronologis. Coba dah ayo kita terapi, saya bilang gitu. Kita coba dah terapi. Biasanya kalau terapi pertama kali itu ekspresinya datar. Kalau datar nggak ada reaksi, nggak ada sendawa, nggak ada nangis, nggak ada apa-apa, itu kurang efektif. Kalau nggak ada reaksi kurang efektif. Saya bilang ya nggak apa-apa. Coba kedua kali, ketiga kali baru ibunya bilang sekarang udah mau keluar. Tadinya keluar saja nggak mau, ke depan pintu saja nggak mau. Sudah mulai tadi mau keluar, mau bantu jemur baju. Oh syukur alhamdulillah, saya bilang. Nah besok lagi saya lihat lagi ternyata kepalanya sudah nggak bergedek-gedek lagi. Tadinya nggak bisa dikenali kanker itu masuk ke saraf, sudah saraf. Dia terus ada gini-gini. Ya udah saya bilang disambil aja karena waktu itu mau dilanjutkan terapi juga suami udah pindah lagi tugas. Saya bilang udah aja lanjutin, yang penting bergedeknya kan udah enggak. Tinggal kalau mentalnya untuk bersosialisasi ke orang kan ya tinggal dikuatin aja sama keluarga. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga itu pernah saya tangani orang yang kanker rahim. Kanker rahim itu sudah stadium 4. Orang Sunda kebetulan di sananya itu profesinya kurang bagus lah itu. Nah saya dapat kabar ini ada orang Sunda sakit gini-gini, ayo kita jenguk. Saya bilang, kamu tuh coba dulu. Saya bilang gitu, ayo. Biasanya dibopong kamar mandi, dibopong sama suaminya. Udah kebutuhannya itu banyak terus sampai gak pakai pampers itu bukan untuk nampung kencing, tapi untuk nampung keputihan. Itu udah bau lah gitu, Akhirnya saya bilang kita coba yuk, kan kita pengen berdoa. Silakan berdoa. Kalau ada yang perlu minta maaf siapa sebutkan gitu. Sampai dia nangis gitu. Nah udah selesai, besoknya saya tanya gimana? Coba aja datang ke sini. Tiba-tiba saya datang ke rumahnya, sudah dia duduk di ruang tamu. Oh syukur alhamdulillah, sekarang kamar mandinya sudah nggak digendong lagi. Syukurlah, tapi masih dia sakit. Habis itu karena dia penasaran dengan pengobatan medis, karena katanya kanker ini bisa dikemoterapi. Akhirnya setelah bisa jalan di terapi SAFE ini, dia izin mau ke dokter, minta rujukan untuk ke Mataram. Bisa tuh dia jalan sampai ngurus-ngurus ke rumah sakit. Dia urus ke rumah sakit apa persyaratannya untuk bisa kemoterapi di Mataram. Selesai dalam 3 hari itu selesai. Habis itu saya nggak kontak lagi karena sebenarnya dalam hati saya kalau kemo itu banyak yang sembuh ya banyak. Tapi kalau sekarang, kalau sebelum di kemo itu sebenarnya ada alternatif lain yang seperti kemarin sosialisasi PAZ ya di sini. Sebenarnya bisa. Kalau masalah fisik, selain SAFE, kalau SAFE kan itu dari dalamnya. Luarnya saya lebih menyarankan di PAZ. Karena kalau dalam ilmu PAZ itu kalau masalah kanker itu ada pelintiran di tubuhnya sehingga ada sumbatan yang tidak ngalir. Jadi kan nanti tinggal dipelintir aja. Cuma melintirnya harus sama yang ahli. Karena beberapa kali saya nyoba melintirin orang, saya pun belajar malah tambah sakit. Akhirnya saya trauma. Saya biasa yang ketok udah santai di rumah, tidak ada yang nelfon komplain gimana. Tiba-tiba saya nyoba nerapkan PAZ kan sama itu kasus
selesaikan setelah belajar dari kelas ini 50 orang cari. Semangat kan, saya kumpulin orang itu, pelintir. Nelpon dan bilang, "Wah, saya kena sakit." Wah, saya bilang bahaya nih. Saya bilang kalau ada yang masuk rumah sakit bagaimana bisa dituntut saya kan gitu. Aduh. Jadi sejak saat itu karena di PAZ ini ternyata lebih rumit, akhirnya saya hanya sebagai tukang catat aja, tukang megang aja, nggak berani saya nanganin sendiri karena mungkin ada kayak nggak cocok mungkin di sini ya, karena saya kurang begitu memahami mungkin saat belajarnya kurang begitu. Jadi akhirnya ya sudah, PAZ nggak begitu saya fokuskan, saya di set aja karena dia lebih simple, tidak ada efek samping apapun. Paling efek sampingnya ya bekas di aja, itu pun nyeri sedikit, atau efeknya muntah karena emosi yang berlebih gitu. Itu aja. Selain itu tidak ada. Halusinasi pun mimpi tidak ada juga. Gitu. Jadi lebih simpel. Kalau bagi saya itu lebih simpel teknik set, tidak perlu kejelian. Kalau PAJ tekniknya itu perlu kejelian yang tingkat tinggi. Kaki ini kadang sudah tahu ini sebelah ini yang jatuh, ternyata pas dipijit yang ini ternyata yang sakit. Oh salah itu. Pernah juga saya diajak itu belajar yang itu dari ada profesor dari Cina, Guangzhou, apa dari kota apa. Saya biasa diajak karena di tahunnya saya itu orang yang hobi belajar gitu. Jadi semua ilmu apa itu, ada ini, ayo ikut gitu, belajar. Itu makin ngeri lagi. Jadi jarum itu dimasukkan sampai ke sini. Dan yang sakit itu banyak dari kampung-kampung sampai di bopong-bopong. Saya ngeri banget ya. Saya nggak berani, nggak bakal bisa biar bertahun-tahun saya bilang ini. Akhirnya saya cuma lihat aja, nggak berani praktek. Jadi terus ada lagi, kalau yang satu totok punggung itu sama suami saya belajar. Ini pun sama suami. Nah kalau bapak-bapak biasanya lebih senang totok punggung ketimbang set, karena set itu lucu. Karena pernah saya praktekkan sama suami juga, emang di set malah ketawa. Mungkin gimana ya? Ya namanya kita yang nge-set gitu, ditotok-totok mukanya malah jadi lucu kan gitu, nggak rusuh jadinya. Jadi lebih senangnya ditotok punggung juga mudah itu. Cuma tinggal di gini-gini aja, banyak udah. Nah itu pengalaman saya ketika set. Jadi tidak usah khawatir, mudah sekali mempelajarinya. Mungkin yang operator di belakang bisa disetelkan yang RCTI itu ada yang videonya. Ya, betul. Nah, ini kita lihat ini. Ini pada orang yang fobia. Pemirsa, bagi sebagian orang, hidup dengan fobia atau rasa takut, seperti takut pada kecoa, katak, atau takut nasi, sulit tidak mudah. Sebuah metode pengobatan baru yang menggabungkan teori pengobatan kimia dan spiritual, SEF, diakui sejumlah orang berhasil menyembuhkan penyakit fobia mereka. Ini dia ada yang fobia kodok, bahkan ada yang fobia makan durian. Orang fobia yang baru dilihat aja udah teriak, saking takutnya. Adalah Putri Kartika, seorang mahasiswi di Bekasi yang sudah lama menderita fobia atau ketakutan pada katak. Saat itu saya ada kegiatan bersih-bersih, kemudian membersihkan tubuh di seluruh, dan itu meliput kulit kodok yang seperti budukan beli gitu kan. Nah ini Bapak Is masih pakai kacamata beliau, kalau sekarang sudah nggak pakai kacamata. Atau Spiritual Emotional Freedom Technique yang diberikan masternya di Indonesia, Ahmad Faiz Zainuddin, seorang psikolog. Dengan metode SEF, 9 dari 18 titik syaraf pada tubuh titik ditotok atau di tapping. Dan hasilnya Oh my god,
Nah, setelah diketuk-ketuk titiknya, Rahasia metode SEF menurut Faiz adalah doa dan keikhlasan si penderita. dari doa dan Karenanya, keikhlasan. metode SEF diklaim telah berhasil menghilangkan fobia atau rasa takut, mengobati penyakit akut, bahkan kecanduan seperti menghentikan kebiasaan merokok. Nah ini buat bapak-bapak, kalau ibu-ibu nih jengkel sekali, nggak pernah kok merokoknya sampai bertumbus-tumbus, apalagi sekarang ya mahal ya rokok. Nah boleh, kalau mau bapaknya bisa Atau fobia pada kecoa. apalagi ibu-ibu guru ya, ibu guru biasanya bagian Faiz sendiri terobsesi untuk memberdayakan semua orang. kesiswaan ya, ini bermanfaat sekali ilmunya. agar terutama orang miskin yang nggak bisa bayar banyak untuk tetap bisa sembuh dengan mandiri dengan baca pendek. Nah, jadi cita-citanya mulia sekali. Kontributor Jadi supaya kecil orang miskin yang tidak bisa berobat ke dokter itu juga bisa berikhtiarnya, berusahanya dengan teknik ini. Jadi kalau misalkan kita bakso, mungkin kalau lewat dana kita pun terbatas, kita bisa ajarkan teknik ini. Dan kita pada saat menterapi orang pun kita tidak terbebani, karena biasanya saya juga ikut komunitas yang sumbangan, misalkan uang, dana nanti kita salurkan itu kepada orang-orang yang sakit, ya kita cuma salurkan aja tanpa kita bisa memberikan yang lebih. Tapi apalagi sampai ke dokter, biasanya kita nanti minta bantuannya ke pihak-pihak medis, kita hanya memfasilitasi saja. Nah kalau sudah bisa belajar ini, mungkin kita bisa sambil diterapi juga gitu. Nah untuk sekarang sebelum dilanjutkan ke prakteknya, kira-kira ada yang mau bertanya enggak? Kalau tidak ada, kita langsung aja hafalkan titik-titiknya. Jadi titiknya itu sebenarnya kalau versi lengkapnya itu ada 18. Kalau kita sudah menguasai 18 titik ini, dari mulai sakit fisik sampai psikis bisa dicoba, diterapkan semua. Yang 18 titik ini diketuk semuanya. Tapi kita saat ini kita hanya akan mempelajari 9 titik saja. Nah, apa saja titiknya? Yang pertama itu di kepala, kalau bisa dibilang itu ya berhubung ya.